Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita masih diberi kesempatan untuk bertatap muka walaupun melalui daring, tetapi firman Tuhan tetap tersampaikan karena kuasa Roh Kudus yang bekerja atas hidup saudara dan saya. Puji Tuhan saudara-saudara, dan kita masih dalam pembahasan mengenai perintah Tuhan untuk pembangunan bait suci. Kalau pada saat yang lalu kita masih berbicara mengenai kerukunan pagar dari kemah suci itu sendiri, itu kalau kita sekarang, zaman sekarang ini adalah kita anak-anak Tuhan yang harus berdiri kokoh untuk terciptanya satu ibadah yang sesuai dan dikehendaki oleh Tuhan Yesus Kristus, dan membiarkan Tuhan Yesus Kristus menjadi imam besar kita dalam setiap aspek kehidupan kita. Kenapa? Karena kita adalah bait Allah. Nah saudara-saudara, untuk dapat masuk, untuk dapat berdirinya suatu gereja yang kokoh, kesatuan dalam tubuh Kristus, maka diperlukan juga orang-orang yang rela mengorbankan dirinya, mengorbankan perasaannya dan sebagainya untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara yang berprofesi sebagai dokter, jadikanlah profesimu juga untuk memuliakan nama Tuhan. Karena apa? Engkau menjadi wakil Allah, menjadi alat Allah untuk dapat menyembuhkan banyak orang melalui tangan-tanganmu sebagai alat-alat Tuhan. Sebagai dokter yang cinta Tuhan, maka dia juga akan bersaksi tentang kebesaran Tuhan. Saudara yang bekerja di bidang perminyakan dan sebagainya, saudara juga akan mengabdikan ilmu saudara, disiplin ilmu saudara untuk kemuliaan nama Tuhan. Semuanya orientasinya adalah demi tegaknya pembangunan tubuh Kristus. Masing-masing berbeda profesi, berbeda latar belakang, tetapi satu tujuannya, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara-saudaraku kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, mari kita akan merenungkan di dalam firman Tuhan yang akan kita baca di dalam Lukas pasal yang ke-17 ayat 11 dan 19, tapi kita akan berdoa dulu. Mari kita akan berdoa untuk menyambut firman Tuhan supaya kita diberikan oleh pencerahan Roh Kudus dan firman itu dapat bertumbuh di dalam kehidupan sehari-hari, dan endingnya kita dapat bersaksi memuliakan nama Tuhan. Bapa kami di dalam sorga, terpujilah nama Tuhan karena karyamu yang besar atas hidup kami, maka kami dilayakan untuk menyampaikan firman Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah berfirmanlah Tuhan dengan Roh-Mu yang kudus membimbing kami, memahami, memaknai, dan mengaplikasikan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan dengan sesuai kehendak Roh Kudus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, mari kita akan baca dalam Lukas pasal 17, ayat yang ke-11 sampai dengan yang ke-19. Ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusul perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta yang menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkurlah di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Amin, puji Tuhan saudara-saudara. Ini menjadi pertanyaan besar
bagi orang-orang yang sedang mencari posisinya di dalam Tuhan. Ini adalah pertanyaan besar dalam hidupnya. Apakah mungkin saya layak? Apakah mungkin saya masuk dalam kesatuan tubuh Kristus? Apakah mungkin saya bisa masuk dan beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus sementara background latar belakang saya yang buruk? Maka orang Samaria ini berdiri jauh-jauh, orang ke-10 kusta ini berdiri jauh-jauh, artinya dia berani mendekat karena dia menyadari kondisi tubuhnya, kondisi keadaan badannya. Dia sadar diri, apakah mungkin saya bisa diterima? Apa mungkin saya bisa diterima oleh komunitas itu atau oleh persekumpulan orang-orang Kristen itu atau anak-anak Tuhan itu kalau sekarang? Ini adalah pertanyaan besar. Banyak orang bukannya tidak mau ke gereja, tapi mereka merasa saya tidak layak, saya tidak layak. Saudara-saudaraku, saya ingatkan pada saudara, tidak ada seorang pun yang dapat menghindari masa lalu. Tetapi justru tidak ada masa depan kalau tidak melewati masa lalu. Ya, jadi saudara harus percaya betul bahwa bukan standar orang memilih kita untuk masuk ke gereja atau tidak, atau menjadi anak Tuhan atau tidak. Bukan standar orang-orang itu, tetapi standarnya adalah dia rela mati di atas kayu salib oleh karena dosa kita. Di dalam kisah 10 orang kusta ini mengandung pengertian juga iman dan perbuatan, seperti halnya pembangunan bait suci. Tidak jemu-jemu saya mengulang bahwa pada waktu Allah berfirman kepada Musa, dia sampaikan lagi kepada umatnya, dan umatnya merespon dengan baik. Intinya adalah bagaimana kita mau merespon panggilan Tuhan itu. Begitu Allah mau berelasi dengan kita, kita sambut dia dengan keadaan kita sebagaimana adanya. Jujur, tulus, tanpa motivasi yang di luar dari itu. Jujur tulus karena kita mengasihi Tuhan. Jadi ini pertanyaan mungkin bagi orang-orang saudara-saudara kita yang mungkin dalam hatinya pingin ke gereja, dalam hatinya pingin bertemu dengan saudara-saudaranya yang mengenal Tuhan, tapi dia membentengi diri. Karena apa? Dia merasa tidak layak. Dia berdiri jauh-jauh. Dia tidak berani mendekat karena melihat kondisinya. Saudaraku, seperti yang saya bilang tadi, tidak ada seorang pun yang dapat melewati masa lalu, tetapi sebaliknya, tidak ada masa depan tanpa kita melewati masa lalu, seburuk apapun saudara. Seperti halnya dalam pembuatan pagar kemah suci, itu dari kayu, dari hutan yang ditebang dan sebagainya, seperti pembahasan yang lalu. Itu adalah gambaran kita. Dengan kerelaan diproses sedemikian rupa sehingga layak berdiri demi tegaknya kemah suci. Itu juga mengandung pengertian ibadah akan kokoh kalau di dalamnya ada kesehatian, saling bergandengan tangan, memagari, saling keterkaitan satu dengan yang lain, tidak terpisah-pisah, seperti halnya papan jenang kemah suci. Dipersatukan papan-papan itu dan dilintangkan dengan kayu, lalu di atasnya dikasih kepala dari perak. Landasannya adalah tembakannya, dosa yang sudah ditebus. Dia berdiri karena ketebusan dosa, karena ketebusan yang sudah ditunjukkan oleh Tuhan Yesus Kristus, diikat dengan perak. Dengan ketebusan itulah dasarnya. Demikian juga halnya ke-10 orang kusta. Ini adalah gambaran kehidupan kita sehari-hari. Banyak jiwa-jiwa yang tidak tersentuh oleh mimbar. Banyak jiwa-jiwa yang sebetulnya rindu mendengarkan firman Tuhan, tapi karena kondisinya, karena keadaannya, dia menutup diri. Bukan dia tidak cinta Tuhan, dia mencintai, tapi dia menyadari dia tidak tahu apakah aku layak atau tidak. Saya ingatkan kepada saudara, jika saudara saat ini sedang merasakan hal seperti itu, percayalah,
ukuran layak atau tidak layak bukan ukuran manusia, tetapi ukuran Tuhan. Oleh sebab itu dalam pembangunan bait suci yang dipakai bukan sentimeter, tapi hasta. Hasta satu dengan yang lain itu berbeda ukurannya, artinya tidak terpatok. Kalau standar manusia itu sentimeter dan sebagainya, pasti 1 meter, 1 senti gitu. Tapi kalau hasta saya dengan hasta saudara berbeda pasti ukurannya kalau dihitung dengan sentimeter. Itu artinya ukuran manusia berbeda dengan ukuran Tuhan. Jadi saudara harus bangkit kuat. Seperti halnya kayu penagun menjadi papan jenang pengikat kemah suci itu. Dia rela diukur-ukur dan sebagainya. Ukurannya ukuran manusia. Seringkali kita coba begitu, kita mau datang ke gereja, mau datang persekutuan, lalu ada orang nyeletuk, tumben lo jadi malaikat kesiangan, biasanya nggak ke gereja. Biarkan orang berkata begitu, jadikan itu penyemangat saudara. Anggap itu saudara kayu penaga yang sedang diproses untuk dapat berdiri tegak dalam pembangunan tubuh Allah yang kudus. Saudara-saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itu memang perasaan manusiawi. Kalau saya baca, penyakit kusta itu nama lainnya adalah Mycobacterium leprae. Jadi semacam bakteri yang menyerangnya itu saraf dan kulit. Nah saudara, ini juga terjadi kisahnya dasar rohani dalam ke-10 orang kusta ini. Kenapa bisa seperti itu? Yang diserang itu kulit perasaannya diserang. Karena dia lebih banyak mencurahkan perasaannya untuk kepentingan pribadi daripada perasaannya untuk mencurahkannya kasih kepada Tuhan. Jadi menyebabkan dia kusta. Banyak di antara saudara dan saya juga mengalami penyakit-penyakit ini, mengalami penyakit kusta rohani. Perasaannya lebih banyak ke perasaan-perasaan duniawi ketimbang perasaannya untuk mengasihi Tuhan. Kalau begitu apakah salah saya mencari dunia? Tidak salah, karena untuk keseimbangan hidup. Tetapi biarlah curahkan perasaanmu semata-mata untuk mengasihi Tuhan. Supaya tegaklah bangunan baik Allah itu dalam hidup kita. Rumah tangga saudara rukun karena apa? Masing-masing individu dalam keluarga itu mau mengalami proses, mau mengalami teguran. Seorang suami juga akan dapat meluluhkan hatinya manakala dia merasa bahwa saya sedang diproses sebagai kayu penaga, mau dibentuk supaya gereja mini dalam rumah tangga itu menjadi harmonis. Karena apa? Papan-papan jenang itu terikat erat. Dasarnya adalah mengasihi Tuhan. Maka gereja mini yaitu rumah di dalam kita sendiri, isinya beranak, suami kita, istri kita. Jadilah papan-papan jenang yang mau dipersatukan, yang mau dikikis satu dengan yang lain. Tidak mengandalkan ego. Oleh sebab itu, kelemahan suami ditutup oleh istri, kelemahan istri dibebat oleh suami. Itulah sifat dari papan jenang. Tidak ada celah, harus rapat kemah suci itu. Tidak boleh ada celah sedikit pun, harus rapat, menghindari api-api asing, menghindari ajaran-ajaran yang tidak dikehendaki oleh Tuhan, orang-orang asing masuk. Tapi begitu rapatnya pagar papan jenang itu, maka
Allah berhadirat di dalam kemah suci, maka kesukaannya adalah firman Tuhan. Aktivitasnya pun aktivitas semata-mata untuk menyenangkan hati Tuhan. Saudara-saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dari ke-10 orang kusta yang disembuhkan, hanya 1 yang kembali kepada Tuhan. Ini adalah gambaran kita, saudara-saudara. Seringkali kita berdoa, Tuhan sembuhkan saya dari penyakit ini. Begitu sudah sembuh, kita kembali lagi ke jalan yang tidak dikehendaki Tuhan. Kembali lagi hidup kita bukan untuk memuliakan Tuhan, tapi untuk kerajaan pribadi. Ini sama juga orang kusta yang kembali memelihara perasaannya, kulitnya diserang oleh kuman-kuman itu, dan sarafnya yang menggerakkan organ-organ tubuh, menyalurkan zat-zat yang imun untuk tubuh, saraf-saraf itu hingga terganggu semuanya. Karena apa? Dia memelihara perasaannya lebih besar untuk ke hal-hal yang duniawi ketimbang untuk menyenangkan Tuhan. Nah, tapi yang 1 orang itu, dia mau merobek pintu tirai, masuk lebih jauh. Bukan hanya sekedar diselamatkan, mendapat mujizat, dia cukup di situ, tidak. Tapi dia ingin punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Dia merobek tirainya, dia datang. Ke-10 orang yang penyakit kusta ini adalah gambaran orang-orang yang tidak mau mengalami proses dalam hidup. Tidak mau merobek pintu tirai kedagingnya sendiri untuk menyembah Tuhan lebih jauh. Yang ke-9 malah pergi, tidak kembali. Jadi banyak orang datang ke gereja, tujuannya hanya minta mujizat, berkat dan sebagainya. Tapi begitu sudah dapat, dia kembali meninggalkan, tidak masuk dalam hadirat Tuhan. Tidak masuk untuk memuliakan nama Tuhan, tapi dia tidak pergi, dia pergi saja. Tapi yang 1 ini kembali dan memuliakan Tuhan. Artinya dia mau terus merobek pintu tirainya, merobek kedagingannya untuk hal-hal yang rohani. Artinya apapun aktivitasnya, apapun profesi saudara, semuanya untuk memuliakan nama Tuhan. Bukan malah begitu disembuhkan, begitu diberkati malah menjauh. Itu sama halnya saudara sedang mengidap penyakit kusta. Kusta yang menyerang saraf dan kulit saudara, perasaan saudara. Saudara yang sedang mengalami penyakit seperti ini, koreksi diri. Apakah perasaan saudara lebih besar untuk mengasihi Tuhan atau hal-hal yang duniawi? Atau saraf-saraf saudara lebih banyak dipergunakan untuk hal-hal duniawi daripada yang rohani? Di dalam otak saudara yang terpikir saya harus mengumpulkan harta sebanyak mungkin, tetapi lupa di balik semua itu banyak orang-orang untuk makan saja begitu sulit. Coba saudara buka hati saudara, siapakah saudara di hadapan Tuhan, sehingga saudara layak memegahkan diri. Tetapi hendaklah saudara bermegah di dalam Tuhan. Perbaiki perasaan saudara terhadap Tuhan, maka penyakit kusta saudara akan sembuh. Perbaiki pola pikir saudara terhadap Tuhan, maka kusta saudara akan sembuh. Artinya ada 1 orang yang luar biasa. Dia datang kepada Tuhan, begitu sudah disembuhkan, sudah dirubah perasaannya, sudah diubahkan oleh Tuhan, sudah tahir. Dia tetap memelihara itu. Dia merobek pintu tirai, merobek pintu kedagingan ini, keinginan daging ini, keinginan nafsu kita semata-mata dirobek, ditingkatkan, mengasihi Tuhan,
dan lebih mendekat yang satu ini. Jadi saudara yang sedang mengalami hal seperti ini, mengalami kusta rohani, entah permasalahan yang banyak, entah virus egomu dan sebagainya, introspeksi diri. Mendekatlah, bukan menjauh. Maka Tuhan Yesus Kristus, tabib segala tabib, dengan imanmu dan perbuatanmu, engkau disembuhkan. Allah kita Allah yang luar biasa. Jadi saudara-saudara, kalau mau masuk menjadi bagian dari tubuh Kristus, maka saudara juga adalah orang-orang yang mau dikoreksi, mau diperbaharui, supaya saudara bisa berdiri tegak dan layak menjadi gereja Tuhan, menjadi bait Allah. Ingat saudara-saudara, terbesar dalam penyakit kusta adalah melawan egomu. Jika egomu sudah masuk ke saraf-saraf yang kecil dan masuk ke kulit-kulit perasaanmu, maka disitulah saudara sedang mengalami penyakit kusta. Apakah bisa sembuh? Bisa. Asalkan saudara contoh yang satu orang di dalam Lukas 11 ayat 11-19 ini. Dia tetap mendekat dan memuliakan Tuhan dengan tubuhmu, dengan profesimu, dengan usahamu, dengan intelijensimu, semua aspek kehidupanmu, semuanya untuk memuliakan nama Tuhan. Itulah papan-papan jenang yang kokoh. Papan-papan jenang juga diikat satu dengan yang lain, membentuk silang. Supaya apa? Kokoh tidak tergoyah. Bagaimana bisa kokoh tidak tergoyah? Itu karena semuanya memiliki dasar kasih Kristus dan menghargai pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Saudara saat ini yang mengalami penyakit saraf, perbaiki sembahmu, perbaiki cara engkau menghargai Tuhan. Jika engkau saat ini sedang mengalami penyakit kulit menahun, perbaiki perasaanmu terhadap Tuhan, perbaiki perasaanmu terhadap menghargai pengorbanan Tuhan. Berdamailah dengan satu dengan yang lain. Mungkin saudara mengalami masalah dengan saudaramu, berdamailah, maka saudara akan mendapat kesembuhan. Jangan ambil sikap seperti yang ke-9 orang kusta ini. Dia datang kepada Tuhan hanya minta berkat. Dia datang sama Tuhan hanya minta kesembuhan. Tidak. Contohlah yang satu orang. Dia tetap datang dan malah memuliakan nama Tuhan dengan segenap tubuh jiwa rohnya. Dalam pengajaran tabernakel ini, kemah suci ini terkandung banyak makna rohani yang dapat kita aplikasikan dalam hidup kita sehari-hari. Kita tidak perlu menghayal yang jauh-jauh melambung tinggi, sementara kehidupan sehari-hari kita lupakan. Tidak. Karena orang-orang yang menjadi papan jenang, pagar dari kemah suci, adalah orang-orang yang mengaplikasikan iman dengan perbuatan. Dia tidak hanya berkata, sembuh, kamu sembuh. Tidak. Tapi dia ada perbuatan.
Jika penyakitmu tidak sembuh-sembuh, coba saudara koreksi diri. Hubunganmu dengan sesama, hubunganmu dengan Tuhan. Mungkin saudara ada akar pahit, selesaikan itu. Karena pada dasarnya, penyakit datang karena kita memberi peluang di dalam hidup kita. Manakala tubuh jiwa roh kita fokus iman dan perbuatan kita hanya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka disitulah papan jenang berdiri tegak, tidak goyah. Karena apa? Ada persatuan, saling mendoakan satu dengan yang lain. Haleluya, saudara-saudara. Puji Tuhan. Jadi, saya berharap saudara mulai saat ini tidak gampang-gampang menghakimi orang lain. Tidak gampang-gampang menjudge orang lain itu salah, orang lain itu benar. Kita percaya ada permasalahan, kita selesaikan, bukan dipertontonkan. Kebaikan Tuhan kita pertontonkan, tapi masalah kita selesaikan. Ada ilustrasi begini. Pada suatu minggu, anak sekolah minggu sedang bermain-main, dia berantem argumen. Yang satu berkata, King Kong itu tinggi. Lalu yang satu lagi, tingginya melebihi saya, badan saya. Oh, yang satu bilang, oh tidak, King Kong itu, saya itu selututnya, jadi lebih tinggi lagi dan badannya berbulu. Terus kata yang satu, oh tidak, King Kong nggak berbulu. Wah, saya lihat mata, pas saya buka mata, itu cuma kulit. Mungkin yang dilihat yang satu, pas di bagian yang tidak ada bulunya, jadi pas mata, oh tidak, King Kong itu tidak berbulu. Yang satu berkata tinggi, yang satu tidak. Tapi gembala seorang gembala yang bijaksana dia kan datang. Apa yang kau bicarakan? Berdapatkan apa kamu ini? Ini tante, ini King Kong itu nggak berbulu, katanya dia berbulu. King Kong itu tinggi, katanya dia nggak tinggi. Ini yang benar. Udah begini saja. Mari kita masuk. Jangan kalian bertengkar di jalan. Mari kita masuk. Jangan di jalan kalian bertengkar. Gembala yang baik, dia akan ajak masuk ke dalam. Dia tidak akan mempertontonkan anaknya itu bertengkar di jalanan. Tapi yang terjadi sekarang bagaimana? Mempertontonkan perbedaan di tengah jalan, sehingga biar seolah-olah yang satu hebat, yang satu tidak hebat. Apakah itu bijak? Tapi gembala yang baik, dia akan membawa masuk. Disitulah dia akan memberitahu, King Kong memang berbulu. Dan juga ada bagian yang tidak ada kulit, tidak ada bulunya dan sebagainya. Oh, King Kong memang tinggi. Yang kamu pas lihat itu pas kamu lututnya, jadi kelihatannya kamu pendek banget. Tapi kalau ini beda. Jadi perbedaan itu bisa dikomunikasikan. Karena sudut pandang kita berbeda-beda. Demikian juga kita dalam menghadapi masalah satu dengan yang lain. Jadilah papan-papan jenang yang berdiri tegak saling terikat. Supaya ibadah dengan tenang di dalamnya. Kenapa? Karena papan-papan jenang itu sudah berdiri kokoh, menutupi kemah suci. Jadi tugas kita adalah sekarang, jangan gampang menghakimi, tetaplah percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus mengasihi sesama dengan baik. Sampaikanlah kata damai, itu jauh lebih baik. Jika lihat saudaramu salah, tegurlah ia. Bawalah dalam doa. Itu jauh lebih baik. Daripada kita mempertontonkan ego kita, akhirnya papan jenang, pagar dari kemah suci itu akan runtuh. Dan orang akan berkata, oh begitu ya kenyataannya ya. Jadi
Melalui pelajaran ini, melalui firman Tuhan ini, saya ingin mengajak saudara untuk menghargai satu dengan yang lain. Saudara yang saat ini mempunyai perasaan, saya tidak layak masuk ke gereja, saya tidak layak mengenal Tuhan Yesus Kristus karena perbuatan saya seperti ini. Ingat kata-kata saya tadi. Tidak ada seorang pun yang dapat menghindari masa lalu. Tetapi tidak ada masa depan tanpa melewati masa lalu. Amin. Puji Tuhan, dan kiranya Tuhan berkati, dan kita akan bertemu dalam sesi selanjutnya. Haleluya.